Bobby dengan tema Jadilah Kehendak-Mu. Ya, silakan hambanya. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kesempatan bagi setiap kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk penyertaan sepanjang istirahat malam kami tidur. Dan pagi hari ini Engkau melayakkan kami oleh kuasa darah-Mu, oleh kasih-Mu. Untuk kami boleh menghampiri Engkau, untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Urapi kami, turunlah hikmat dari surga-Mu Tuhan. Dan turunlah anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti apa maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Dan Tuhanlah Engkau satu-satunya yang penolong dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, suara saya terdengar cukup jelas? Cukup ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita memasuki hari Kamis Putih ya Bapak Ibu ya. Kalau Kamis Putih sendiri ya kita sedikit melihat bahwa ada 3 hari suci Prapaskah. Ya, mulai dari Kamis Putih, besok kita memasuki Jumat Agung, dan hari Minggu adalah hari kemenangan. Hari Paskah kita menikmati sama-sama kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus sebagai penebus dosa kita. Puji nama Tuhan. Kalau sedikit melihat dari tradisi iman Katolik Bapak Ibu ya, tentang perayaan Kamis Putih ini adalah perayaan di mana perjamuan malam Tuhan Yesus dengan para murid. Nah, mereka makan, mereka minum anggur, mereka menikmati perjamuan malam, tapi Tuhan Yesus memberikan teladan bagi para murid ya, khusus juga bagi setiap kita pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid Bapak Ibu ya. Pembasuhan kaki para murid ini memberikan teladan bagi setiap kita dalam melayani. Sebagai pemimpin memiliki sikap melayani dengan kerendahan hati ya. Kita melayani sesama kita dengan kerendahan hati. Baik kita mau sama-sama meladani Tuhan dalam pelayanan dengan sesama. Mari kita masuk dalam topik kita pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-36 sampai dengan ke-46. Ya, kita udah sama-sama tahu perikop ini tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46. Di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dan Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Puji Tuhan Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan. Ya, dalam perikop ini sudah jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat untuk berdoa, yaitu di Taman Getsemani Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus mengajak para muridnya, kecuali satu orang murid namanya Yudas Iskariot ya Bapak Ibu ya. Tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Kemana Yudas pada saat itu? Ya, saat itu Yudas sedang pergi ke tempat imam-imam kepala. Mereka mau membuat kesepakatan untuk menyerahkan Yesus. Ya, jadi Yudas tidak ikut bersama-sama mereka berdoa. Ya, mengapa Tuhan Yesus ke Taman Getsemani? Apakah dia mau melarikan diri dan dia mau bersembunyi dari musuh-musuhnya? Terlebih lagi dari apa yang sudah disampaikan kepada Yudas bahwa dia tahu Yudas akan menyerahkan dia ke dalam tangan-tangan musuhnya. Apakah Yesus lari dari semua itu Bapak Ibu untuk bersembunyi, untuk menghindari bahwa ia akan diserahkan kepada musuh-musuhnya? Tentunya tidak Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus tidak lari dan tidak bersembunyi terhadap musuh-musuhnya. Ia pergi ke Taman Getsemani, ke tempat itu karena dia sudah terbiasa di situ Bapak Ibu. Sudah terbiasa ke tempat itu untuk berkumpul dan berdoa di taman itu. Coba mari kita lihat di dalam kitab Lukas, pasalnya yang kedua-dua. Ini adalah Injil sinoptik ya Bapak Ibu ya. Artinya di dalam kitab Matius ada juga kisah ini diceritakan di kitab Markus, di kitab Lukas maupun ada di kitab Yohanes ya. Nah, di kitab ini, perikop ini di kitab Lukas berbicara tentang Lukas 22, Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Judulnya juga sama, di Taman Getsemani, tapi yang ditulis oleh Dr. Lukas demikian, Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ya, dikatakan sebagaimana biasa, artinya sudah biasa. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani itu yang dekat Bukit Zaitun, udah kebiasaan untuk apa? Berkumpul dan berdoa. Ya, ada juga dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-18 dikatakan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Yohanes 18 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, Yudas yang mengkhianati Yesus juga tahu tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Artinya Taman Getsemani adalah suatu tempat yang sudah terbiasa mereka berkumpul, mereka berdoa ya. Jadi Tuhan Yesus ke situ bukan mau bersembunyi, bukan mau ngumpet, bukan mau melarikan diri dari masalah, tapi tapi dia datang ke situ untuk berdoa. Bahkan sudah sebagaimana biasanya, kebiasaan Tuhan Yesus berkumpul, berdoa di situ. Artinya Yudas pun tahu tempat itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu Yudas tahu di situ. Artinya berarti Tuhan Yesus tidak sembunyi dia dari apa yang Yudas mau serahkan dia ya. Yudas tahu tempatnya, Tuhan Yesus nggak sembunyi dari situ ya. Matius pasal yang ke-26 ayat 37 dan 38 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ketika Tuhan Yesus seperti biasa berkumpul berdoa di taman itu, tetapi hal ini sesuatu yang beda kali ini doanya Bapak Ibu. Kali ini dia merasa hatinya sedih, hatinya sangat gentar, ketakutan. Maka dia bilang, hatiku sangat sedih. Ya, kita tahu ya, Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia biasa tegar, dia biasa kuat, tetapi kenapa dia saat ini mengajak murid-muridnya untuk datang ke Taman Getsemani untuk berdoa? Karena hatinya begitu sedih, begitu merasa gentar, ketakutan, sehingga dia mau datang ke situ untuk berdoa, bahkan dia mengajak murid-muridnya. Nah, biasanya Yesus juga berdoa seorang diri saja, tapi kali ini dia mengajak muridnya, bahkan dia mengajak
tiga orang ya, Petrus dan dua anak Zebedeus untuk menemani dia berdoa 1 jam saja. Karena apa? Dia merasa sangat sedih dan begitu ketakutan, begitu gentar ya. Mengapa Tuhan Yesus menjadi begitu sedih dan begitu takut pada saat itu? Nah, Yesus begitu sedih karena ia sebagai manusia merasa dihianati oleh Yudas. Ya, kita tahu bahwa memang ini adalah suatu yang sudah ditetapkan Allah Bapa untuk dijalankan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebagai manusia, ya kita sendiri sesama manusia ya, biasanya kita kalau dihianati kayaknya rasanya gimana ya? Aduh, orang yang terdekat saya nih, orang yang sudah sehari-hari bersama saya, orang yang udah tukar pikiran, saling berbagi, sudah melihat segala sesuatu dengan saya, tetapi dia mengkhianati. Itu membuat hatinya sedih gitu ya. Kita juga seringkali dihianati, apalagi kita ya. Bahkan kita kadang-kadang merasa tidak bisa mengampuni, kita sulit untuk mengampuni kesalahan mereka karena mereka mengkhianati kita. Nah, dan bukan itu aja Bapak Ibu, karena murid-muridnya, dia tahu bahwa murid-muridnya ketika dia akan diserahkan, murid-muridnya akan meninggalkan dia. Ya, kita tahu kisah selanjutnya ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya tercerai-berai, mereka meninggalkan Yesus, tidak ada satupun yang ada di sampingnya. Bahkan Petrus pun yang bilang bahwa dia akan maju, akan pasang badan, dia akan ikut masuk penjara kalau sekalipun Yesus di penjara, mau bersama-sama dengan Yesus, mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi pada saat itu pun Petrus nggak ada, bahkan Yesus pergi tercerai-berai ya. Jadi selain dikhianati Yudas, dia pun akan ditinggalkan oleh para muridnya, orang yang dikasih dia, orang terdekat dia. Dan ia juga tahu bahwa pada saat itu dia sudah menubuatkan bahwa pada hari ini sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkal Yesus. Seorang terdekatnya, seorang yang dipercayainya akan menyangkal dia. Itu yang membuat hatinya sedih sebagai seorang manusia. Sedih, ya kita pun sebagai manusia memiliki perasaan seorang terdekat kita mengkhianati kita, bahkan ada yang menyangkal kita, bahkan orang terdekat kita meninggalkan kita, kita merasa sedih Bapak Ibu ya. Nah, bahkan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu merasakan bahwa orang Yahudi, umat kepunyaannya menolak dia. Betul ya Bapak Ibu, ketika dia masuk untuk ditangkap dan dia diserahkan kepada raja di situ, bahkan para bangsa Yahudi bilang salibkan dia, seolah-olah mereka tidak mengenal dia, Mesias yang diagung-agungkan, yang sebelumnya dilulukan, di Hosana, Hosana. Tetapi saat ini malah kata-kata itu berbalik, salibkan dia. Ya, bahkan seluruh orang Yahudi menolak Yesus. Di dalam kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-11, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11, saya bacakan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tuhan Yesus datang kepada orang milik kepunyaannya, bangsa yang dia sudah siapkan, bangsa yang dia pilih, tetapi milik kepunyaannya bahkan menolak dia. Itu yang membuat hatinya sedih, makanya menangislah Yesus memasuki kota itu. Hatinya sedih. Sedih kenapa? Karena ini orang-orang ini nggak kenal nih, dia bukannya cari Mesias yang menyelamatkan kebutuhannya untuk dosa, tetapi dia mencari Mesias untuk menyelamatkan atas penjajahan saat itu, atas apa yang terjadi saat itu. Nah, itu yang terjadi, mengapa Yesus sedih hatinya. Yang terlebih lagi yang membuat Yesus sangat sedih adalah keterpisahannya dia nanti dengan Allah Bapa. Karena dia menanggung dosa setiap kita saat itu. Dia dilimpahkannya dosa. Nah, itu yang membuat hatinya sedih. Jadi sebenarnya Yesus berdoa itu, dia sedih bukan karena dia akan menikmati segala hukuman dan lain-lain, tetapi dia sedih karena dia dikhianati, ditinggalkan para muridnya, bahkan dia ditolak oleh bangsa yang dia anggap milik kepunyaan sendiri. Terlebih lagi dengan sahabat-sahabatnya akan meninggalkan dia, dan Allah Bapa akan memisahkan dirinya karena dia sudah menanggung dosa, dia sudah hidup, sudah dilimpahkan dosa di dalam dirinya. Nah, itulah membuat dia sedih. Nah, apa juga yang membuat Yesus takut, Bapak Ibu? Ya, jelas Yesus takut bukan karena kematian, bukan karena penderitaan. Ya, kita tahu bahwa Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa, dia berkuasa atas kematian, bahkan nyawanya sendiri dia punya kuasa, Bapak Ibu ya. Dia tidak akan bisa
mati kalau dia tidak menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya ke tangan Allah Bapa. Makanya ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, baru dia mati. Tetapi kalau dia melalui penderitaan, siapapun manusia tidak akan berkuasa atas hidupnya, atas mengambil nyawanya untuk kematian itu. Nah, artinya Tuhan Yesus sendiri di sini sedih dan takut gentar bukan karena penderitaan, bukan karena kematiannya. Jadi Yesus sebenarnya takut apa? Makanya mengapa dia hatinya begitu gentar? Ya, kita bisa sama-sama melihat di sini. Yesus takut kepada murka Allah yang akan menimpa dirinya saat ia menanggung dosa para umatnya, Bapak Ibu. Ya, mengapa dia takut? Seperti saya bilang tadi, karena saat itu dia akan terpisah dari Allah. Allah yang kudus memisahkan dengan dirinya dengan Yesus yang sudah menanggung dosa umat manusia. Dan bukan hanya itu, Bapa yang adil, Allah Bapa juga konsisten akan keadilannya. Dosa harus dihukum, hukumannya adalah mati. Dan biarlah pagi hari ini kita melihat bersama-sama, Yesus takut bukan karena penderitaannya, tetapi karena dia akan menanggung dosa yang begitu besar, menanggung dosa yang sangat mengerikan itu, dilimpahkannya kepada dia, sehingga dia terpisah dari Bapa, dan hukuman itu ditimpakannya kepada dirinya. Itu yang membuat dia takut sebagai manusia, dan 100% dia juga adalah Tuhan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Matius 26 tadi, di pasal 26 tadi, ayatnya yang ke-39. Ya, ayatnya yang ke-39 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya, murka Allah dilambangkan sebagai cawan, Bapak Ibu. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, sekiranya mungkin, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Ya, cawan murka Allah ya Bapak Ibu, kalau mau baca di rumah nanti ada referensi tentang cawan murka Allah di dalam kitab Wahyu pasal 14, Wahyu 16. Di situ ada berbicara tentang murka Allah, cawan murka Allah, bagaimana seorang penulis kitab Wahyu Yohanes menjelaskan bahwa ada cawan murka Allah. Jadi begitu sangat menakutkan, mengerikannya kalau Allah kita murka, Bapak Ibu ya. Nah, murka Allah juga bisa kita temukan di kitab Perjanjian Lama. Lebih mengerikan lagi kalau di Perjanjian Lama ya, kita bisa temukan di dalam kitab Ayub. Berbicara tentang murka Allah, berbicara tentang kebinasaan, Bapak Ibu. Tentang kebinasaan, hukuman kebinasaan. Yeremia juga menjelaskan murka Allah itu berbicara tentang hukuman yang besar, hukuman yang dahsyat kepada mereka yang berdosa, mereka yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau pada saat itu. Bahkan Yesaya juga menjelaskan bahwa murka Allah berbicara tentang kehancuran bangsa, kehancuran suatu bangsa, kehancuran rohani, akhlak, bahkan kehancuran itu terjadi di dalam manusia, umat manusia, kalau mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dalam kitab Mazmur juga berkata tentang murka Allah, amarah Allah, geram Allah, dengan menggambarkan sebagai langit dan bumi pun digoncangkan Tuhan. Nah, jadi berbicara tentang murka Allah, kita jangan anggap main-main Bapak Ibu ya. Dosa itu dilimpahkan dengan hukuman. Allah akan murka. Cawan murka Allah akan diberikan kepada kita harusnya, yaitu kebinasaan, hukuman, kehancuran, bahkan dia akan menghancurkan bumi dan langit, menggoncangkannya. Nah, itu ditimpakan kepada kita yang tidak taat, yang berdosa. Nah, itu saat ini adalah ditanggung oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, itulah yang makanya Tuhan Yesus begitu sangat takut, sangat gentar hatinya, karena akan menanggung begitu besar cawan murka Allah yang ia akan menanggung saat ia dilimpahkan dosa untuk menebus setiap dosa kita semua. Jadi kesimpulannya bahwa pagi hari ini ketakutan Yesus bukanlah pada kematian dan penderitaan yang akan dia alami secara fisik pada saat itu. Apakah dia dicambuk, apakah dia disalib, bukan itu Bapak Ibu yang menjadi kegentarannya Tuhan Yesus.
Yang menjadi ketakutan bukan itu, tetapi cawan murka Allah, terpisah dengan Allah. Nah, itu yang membuat dia merasa takut, karena itu adalah murka Allah yang begitu hebat, yang begitu mengerikan atas dosa-dosa umatnya. Ya, jadi tidak main-main ya Tuhan Yesus ya. Dia mau rela menanggung setiap dosa kita dari cawan murka Allah. Nah, baiknya kita sadar Bapak Ibu ya, kita mau sungguh-sungguh bertobat supaya kita terhindar dari cawan murka Allah. Ya, di dalam kitab Roma 5 ayat yang 9 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Roma 5 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, puji Tuhan, oleh darahnya, satu-satunya yang menyelamatkan kita dari murka Allah adalah oleh penebusan, oleh darahnya. Ya, kita masuk di dalam poin-poin terakhir dalam renungan pagi hari ini. Nah, di dalam kesedihan dan ketakutan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tetap berdoa. Betul ya Bapak Ibu ya? Saat dia takut, saat dia gemetar, hatinya sedih, dia tetap datang berdoa di Taman Getsemani. Bahkan sampai berdoa sampai mengeluarkan peluh-peluh darah, mencucurkan darah Tuhan. Dan itu dia tetap berdoa, Bapak Ibu ya, tetap datang berdoa. Nah, yang menarik di sini bahwa ada dua kata yang menarik, yaitu kata jikalau sekiranya mungkin. Di dalam Matius 26 pasal yang ke-39, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu, dan satu lagi, jikalau tidak mungkin, maka aku meminumnya. Nah, dari dua kata yang menarik ini Bapak Ibu ya, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa di dalam doa yang pertama Tuhan Yesus memberi permohonan kepada Allah Bapa. Bapa mohon, jikalau sekiranya mungkin cawan ini beralih, berarti dia memohon supaya dilewatkan. Maka biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Nah, di kata yang kedua, ketika dia hampiri murid-muridnya, dia berdoa lagi, kata-katanya dia udah berubah Bapak Ibu. Dia bukan lagi memohon supaya dilalukan, tetapi kalau nggak mungkin, makanya di kata yang kedua di pasalnya 26 ayatnya ke-42 mengatakan, jikalau nggak mungkin, aku siap menerimanya, aku siap menanggungnya. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan setiap kita di dalam doa kita, berdoa kita, kalau semakin kita banyak berdoa, semakin kita mendalam doa, kita akan memiliki satu sikap, yaitu berserah. Jangan terus memohon, jangan terus menganggap bahwa kita bisa mengklaim mutlak jawaban doa kita bisa dijawab Tuhan. Tetapi jangan memaksakan Tuhan Bapak Ibu. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk setiap kita bahwa kita semakin berdoa semakin berserah. Karena seperti saya gambarkan tadi, kata yang pertama menggambarkan dia memohon supaya dilalukan. Tetapi di kata doa yang kedua, nggak mungkin nih. Jadi udah mutlak, dia tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Jadi biarkan kita menanggungnya. Jadi jangan memaksakan supaya Tuhan masih mungkin bisa dilalui, tolonglah, gitu ya. Jadi mengajarkan setiap kita, Bapak Ibu pendoa pagi hari ini, biarlah dalam setiap doa-doa kita, semakin kita banyak berdoa, semakin kita sering berdoa, semakin kita berserah kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah apa yang Kau ingini di bumi seperti di surga. Jadi semakin kita masuk lebih dalam lagi, itu yang Tuhan ajarkan, bahwa jangan lagi terus memohon, tetapi biarlah apa yang kita bisa terima dari kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi doa yang pertama berbeda dengan doa Tuhan Yesus yang kedua dan doa Tuhan Yesus yang ketiga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak memaksakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita adalah untuk kita berserah, dan semakin kita dalam, semakin kita masuk di dalam doa-doa kita, semakin ada rasa sikap pasrah dan berserah kepada Tuhan untuk supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya renungan pagi hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita sama-sama menyambut Paskah Jumat Agung, menyambut pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa itu dia melakukannya demi kita semua Bapak Ibu, untuk membuat kita semua dibebaskan, diselamatkan, dilepaskan dari cawan murka Allah.
Dan biarlah setiap kita juga meneladani Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Ketika kita berdoa apapun itu, Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Biarlah yang terjadi adalah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seberat apapun kita harus menanggung apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan kehendak-Mu jadi. Itu yang kami mau di dalam hidup kami. Terima kasih, mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan menuntun kami lewat sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memateraikan dalam hati setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Merasakan kesedihan dan kegentaran yang teramat dalam untuk menanggung setiap dosa kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan mau Tuhan menerimanya Tuhan. Engkau mau pasrah, Engkau berserah pada kehendak Bapa di surga untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan semakin mengasihi Engkau bersungguh-sungguh Tuhan untuk hidup kami, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah segala yang kami alami Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini. Apapun yang kami alami, masalah kami Tuhan, pergumulan berat kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami hanya mau berdoa kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pak Michael yang sudah sharing firman Tuhan, ya. Puji Tuhan.